Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan limit tak hingga ya pada soal dan penyelesaian penilaian tengah semester. Jadi video ini disajikan bagi kalian yang ingin memperkuat ya konsep berkenaan limit tak hingga dan barangkali juga persiapan untuk penilaian tengah semester atau penilaian harian ya. Oke, semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah ya. Tetap semangat, matematik is very easy. Perhatikan permasalahan yang diberikan. Nilai limit n mendekati tak hingga 5 pangkat 1 plus n min 2 pangkat n plus 3 per 5 pangkat n plus 3 ditambah 3 pangkat n min 4 adalah berapa ya. Oke, secara standar untuk menyelesaikan limit, langkah awalnya kita substitusikan ya n dengan tak hingga. Tentu nanti ini 5 pangkat tak hingga dikurangi 2 pangkat tak hingga. Tak hingga dikurangi tak hingga tentu bentuk tak tentu ya. Yang bawah juga begitu. 5 pangkat tak hingga ditambah 3 pangkat tak hingga, tentu tak hingga tambah tak hingga. Jadi bentuk tak tentu dibagi bentuk tak tentu. Maka kita harus upayakan bagaimana bentuk ini bisa kita selesaikan ya. Oke, langkahnya sekarang kita coba akan pisah ya. 5 pangkat 1 plus n itu sama aja dengan nanti 5 pangkat 1 menurut sifat ya dikali 5 pangkat n. Begitu juga bentuk yang lain ya. Nah, jadi bentuknya jadi seperti ini. Jadi 5 pangkat 1 plus n itu sama dengan 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat n. Sementara bentuk 2 pangkat n plus 3 itu bisa dipecah menjadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat n. Sementara yang bawah ini 5 pangkat n plus 3 tentunya 5 pangkat 3 kali 5 pangkat n. Sementara 3 pangkat n min 4 berarti 3 pangkat min 4 kali 3 pangkat n. Oke, setelah itu kita identifikasi basis yang nilainya paling tinggi. Tentu di sini ada basis 5, basis 2, dan basis 3. Berarti nanti basis 5 ini menjadi fokus kita ya. Jadi 5 pangkat n. Ini jadi fokus kita. Dengan cara gimana? Kita kalikan 1 per 5 pangkat n. Jadi 5 pangkat n nanti basis tertingginya dibagi 1 per 5 pangkat n. Tentu 1 per 5 pangkat n dibagi 1 per 5 pangkat n itu nilainya 1. Sehingga tidak mengubah nilai dari limit ini ya. Karena 1 dikalikan berapapun tidak mengubah nilai. Nah, ini adalah untuk memodifikasi ya. Nah, sekarang kita kalikan 1 per 1. 5 kali 5 pangkat n dikali 1 per 5 pangkat n tentunya tinggal 5 ya. Dan seterusnya. Nanti min 2 pangkat 3 kali 2 pangkat n, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat n dibagi 5 pangkat n atau 2 per 5 pangkat n. Yang bawah 5 pangkat n nya nanti dicorek, 1 kali 5 pangkat 3, 5 pangkat 3 ya. Kemudian 3 pangkat min 4 dikali 3 pangkat n dibagi 5 pangkat n, 3 per 5 pangkat n ya. Oke. Nah, langkah berikutnya baru kita substitusi. N kita ganti dengan tak hingga. Sehingga jadinya 5 dikurangi 2 pangkat 3, 2 per 5 pangkat tak hingga. Yang bawah 5 pangkat 3 plus 3 pangkat min 4 kali 3 per 5 pangkat tak hingga. Ingat, bilangan ya yang nilainya kurang dari 1 atau 0 sampai 1 dipangkatkan tak hingga, ya tentu nilainya sama dengan 0 ya. Begitu juga nanti karena 3 per 5 ini juga bilangan antara 0 sampai 1 dipangkatkan tak hingga nilainya sama dengan 0. Sehingga nanti tinggal menyisakan 5 dibagi 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 nah, itu 125 atau kita sederhanakan di sini 5 membagi 5 pangkat 3 jadinya 5 kuadrat. 5 kuadrat berarti 1 per 25 dibuat pecahan desimal berarti 0,04 ya. Ini dikali 100 atau 0,04 ya. Oke, jawabannya adalah yang B. Bisa dipahami ya? Lanjut. Nilai limit X mendekati tak hingga 1 min 2
X pangkat 3 per X min 1 kali 2X kuadrat min 2X plus 1. Tentu kalau kita substitusi ini X-nya tak hingga, pangkat 3 nilainya tak hingga, yang bawah tentunya juga menjadi bentuk tak tentu ya. Maka khusus untuk bentuk ini kita nanti fokus di video sebelumnya fokus pada pangkat tertingginya ya. Ini berarti nanti pangkat tertingginya adalah min 2X pangkat 3. Yang bawah adalah X dikali 2X kuadrat ya. Sehingga ini nilainya sama dengan limit ya X mendekati tak hingga dari min 2X pangkat 3, jadi pangkat tertingginya itu. Ini yang bawah pangkat tertingginya diperoleh ketika X dikali 2X kuadrat ya. Jadi ketika X dikali 2X kuadrat ya. Oke, jadi sama dengan limit X mendekati tak hingga. Ini berarti min 2 pangkat tak hingga berarti min 8 ya. X pangkat 3 dibagi 2 X kali X kuadrat berarti X pangkat tak hingga ya. Nah, dari sini maka nanti bisa kita sederhanakan X pangkat 3 dan X pangkat 3 sehingga tersisa min 8 dibagi 2. Min 8 dibagi 2 sama dengan min 4 ya. Oke. Nah, permasalahan berikutnya limit tak hingga untuk bentuk akar ya. Limit X mendekati tak hingga akar 16X kuadrat plus 10X min 3 min 4X plus 1. Jadi nanti kita fokus bentuk ini ya. Bentuk ini kita ubah dalam bentuk kurung ya. Nah, dikurungi karena ada min, berarti nanti 4X min 1. Karena kalau ini diuraikan, min kali 4X min 4X, min kali 1 plus 1. Ya, kemudian kita masukkan dalam akar, jadinya akar 4X min 1 kuadrat. Tidak mengubah nilai ya, 4X min 1 kuadrat di akar ya dapatnya 4X min 1. Ini kalau kurungnya dibuka jadinya min 4X plus 1. Kemudian ini kita uraikan bentuk kuadratnya, jadinya 4X dikuadratkan 16X kuadrat, kemudian 2 kali 4X kali min 1, berarti min 8X plus 1. Ingat, kalau bentuk limit X mendekati tak hingga AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar AX kuadrat plus PX plus Q, nilainya adalah B min P per 2 akar A. Berarti bentuk ini nanti B-nya adalah 10 ya, ini adalah B-nya, kemudian ini adalah P-nya min 8, kemudian A-nya sama dengan 16 ya. Berarti nanti B min P per 2 akar A ya. B-nya adalah 10 dikurangi P-nya adalah min 8 dibagi 2 akar 16 ya. Oke, yang atas 10 tambah 8, 18. Yang bawah akar 16, 4 kali 2, 8. Masing-masing bisa dibagi dengan 2, jadinya 9 per 4 ya. Ya, jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut. Masih dalam bentuk limit tak hingga bentuk akar ya. Ya. Limit X mendekati tak hingga akar 36X kuadrat plus AX plus 7 min 6X plus B sama dengan 32. Jika A min B sama dengan min 6, berapa nilai B-nya? Ya. Kita fokus pada bentuk limit akar ini ya. Ini berarti nanti kita ubah dalam bentuk kurung ya. Berarti nanti jadinya 6X plus B ini berarti min 6X min B ya. Ini kalau dikalikan min 6X plus B. Kita masukkan dalam akar 6X min B, jadinya akar 6X min B kuadrat ya. Jadi ini bentuknya nanti kalau dimasukkan di akar, ini berarti nanti kita kuadratkan. Hasil kuadratnya 6X dikuadratkan 36X kuadrat, 2 kali 6X kali min B berarti min 12BX plus B kuadrat. Ingat bentuk ini untuk limit X mendekati tak hingga AX kuadrat plus BX plus C min akar A kuadrat plus BX plus Q, B min P nilainya adalah B min P per 2 akar A. Ini berarti A-nya 36, B-nya adalah A, kemudian P-nya adalah min 12B ya. Sehingga kita dapati nanti A
min 12B per 2 akar 36 sama dengan 32 ya, ini nilainya 32. Tentu akar 36 6 ya, 6 kali 2 nanti 12 ya. Sehingga kita peroleh A plus 12B sama dengan ini 12 dikali 32, 384 ya. Kemudian diberikan persamaan A min B nilainya sama dengan min 6. Berarti kita bisa dapati nanti A nilainya sama dengan B dikurangi 6 ya. Kita substitusikan ya, nilai dari A ini yang B min 6 ini kita masukkan ke sini. Nah, maka kita peroleh B min 6 plus 12B sama dengan 384. B ditambah 12B, 13B, 6 kita tambahkan karena pindah ruas jadi 390. B 390 dibagi 13 sama dengan 30 ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya, limit X tak hingga dibentuk trigonometri ya. Nilai limit X mendekati tak hingga 3 sin kuadrat 6 per X sin 4 per X kali tangan 3 per X. Jadi kalau X kita masukkan, substitusi ini tak hingga ya. 6 bagi tak hingga tentu 0, sin kuadrat 0 tentu 0 ya. Yang bawah 4 per tak hingga sin 0 nilainya 0, 3 per tak hingga 0, tangan 0 juga 0. 0 per 0 bentuk tak tentu ya. Oke, nah, bentuk ini sekarang kita coba modifikasi ya. Kita fokus pada kalau X tak hingga, maka nanti kalau kita ubah seper X ya, seper X ya berarti 1 per tak hingga. Nah, tentu nanti mendekati 0 ya. Nah, jadi bentuknya menjadi limit seper X mendekati 0 ya, kita fokus di sini. Nah, tujuannya adalah untuk memasangkan dengan bentuk ini ya, sin ini. Sin kuadrat 6X kita ubah jadi sin 6X kali sin 6X. Nah, dari bentuk ini nanti berpasangan ya. Nah, ini karena nilainya sin 6 seper X itu 0, berarti sin 0 per sin 0, berarti ini bentuk pasangan. Nilainya nanti 6 per 4. Ini juga pasangan, bentuknya nanti 6 per 3. Jadi kalau kita substitusi jadinya 3 dikali ini 6 per 4 dikali berikutnya 6 per 3 ya. Oke, sekarang bisa kita sederhanakan. 3 dibagi 3, 6 dibagi 4 bisa 3 per 2. Kemudian 6 dibagi 2 dapatnya 3 ya. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah 3 kali 3 yaitu 9 ya. Oke. Ya, terakhir ya. Limit X mendekati tak hingga X kali sekan seper akar X min 1 berapa ya. Ini kalau kita masukkan X kita ganti tak hingga sekan seper akar X berarti sekan 0 berarti juga tak hingga ya. Tak hingga kali tak hingga bentuk tak tentu ya. Sekarang kita modifikasi sekan itu seper cos ya. Jadi sekan itu seper cos. Jadi sekan kita ganti 1 per cos 1 per akar X. Nah, kemudian ini kita samakan nanti penyebutnya jadinya X kali, nah, ini kita samakan berarti 1 min cos seper akar X per cos seper akar X ya. Oke, nah, sekarang bentuk dari cos seper akar X atau bentuk cos 2X itu bisa kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat seper 2 akar X, jadi setengahnya ya. Jadi nanti dari bentuk cos 2X ya, jadi dari cos 2X 1 digoreng 1 habis berarti 2 sin kuadrat ini ya. 2 sin kuadrat seper 2 akar X. Nah, sekarang kita fokus di sini. Berarti X-nya kita ganti seper X. Kalau seper X berarti nanti mendekati 0 ya. Nah, sehingga seper X mendekati 0. Nah, X kita modifikasi menjadi 1 per akar X kuadrat ya. Tujuannya biar berpasangan dengan ini nanti. Nah, jadi ini nanti bentuknya berpasangan. Nah, tentu nilainya karena seper akar X ini juga seper akar X, nanti setengah kuadrat ya. Jadi bentuknya lebih sederhana, nanti tinggal 2 setengah kuadrat per, ini kita substitusi hasilnya seper X itu 0, berarti cos 0. Cos 0 tentunya 1 ya. Jadi 2 kali seperempat
dibagi 1. 2 kali 1/4 sama dengan setengah ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Tetap semangat, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.